Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema pengenalan akan Tuhan. Saudara yang terkasih, kenapa saya seringkali melihat ada begitu banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan kepercayaan? Karena dia belum mengenal yang sebenarnya. Pengenalan mereka itu hanya didasari, oh kalau aku hidup nyaman, berarti Tuhanku benar. Tapi kalau hidupku banyak tantangan, wah berarti Tuhan gak ada. Nah, pagi hari ini saya akan ajak saudara untuk merenungkan bahwa pengenalan akan Tuhan dengan cara yang benar tidak akan bisa membuat kita meninggalkan Dia. Sama seperti Rasul Paulus, dia katakan apa? Bagaimana aku bisa memisahkan antara aku dengan Tuhanku? Apakah dengan ketelanjangan? Apakah dengan aniaya? Apakah dengan pedang? Tidak ada yang bisa memisahkan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu, saudara? Sementara ada banyak orang yang baru mendapatkan tantangan sedikit, baru mendapatkan hambatan sedikit, dia sudah meninggalkan Tuhan dengan mudahnya, dengan berasumsi Tuhan itu tidak ada. Percuma saya ikut Tuhan, katanya ikut Tuhan itu hidupnya dibikin nyaman. Mana buktinya? Nggak ada Tuhan. Nah, kenapa seperti itu, saudara? Yaitu karena dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Tapi kalau dia memiliki pengenalan akan benar, dia bahkan berani menantang seperti Paulus. Ayo, siapa yang bisa memurtadkan saya? Tidak akan bisa. Itu adalah orang yang memiliki pengenalan yang benar. Ya Bapak Ibu, nah sekarang saya akan ajak saudara untuk membaca beberapa ayat saja. Setelah itu baru nanti saya akan masuk ke firman Tuhan yang kita akan bahas. Pertama, kita membaca di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 9 ayat 10 dikatakan, takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat dan pengenalan akan yang Maha Kudus adalah pengertian. Pengenalan. Dia kenal, ya. Kemudian Yesaya 11 ayat 2. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengenalan dan takut akan Yahweh. Kembali lagi ada kalimat pengenalan. Tidak mungkin saudara punya istri atau suami tanpa mengenal terlebih dahulu. Tidak mungkin. Baru setelah mengenal, saudara akan ngerti juga tentang karakternya. Oh, orang ini karakternya baik, ya sudah menjadi suami saya. Oh, ya sudah menjadi istri saya. Karena dia mengenal, Bapak Ibu. Tidak serta-merta aku kenal sama dia, udah kita kawin langsung, nggak bisa begitu. Ya, harus kita kenal. Kita baca lagi di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 13. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasya. Perhatikan kalimat pengenalan penuh akan Putra Elohim. Nah, yang perlu kita pertanyakan, apakah benar saya ini sudah mengenal juru selamat saya? Ada banyak sekali saya waktu memberitakan Injil dan saya katakan nama Tuhan kita itu Yeshua Hamasya. Oh ya, saya baru kenal, baru tahu. Loh, kamu Kristen sudah berapa lama? Dari sejak kecil, tapi dia tidak kenal, Bapak Ibu. Ini sangat tragis.
Dan ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita untuk memberitakan kebenaran tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada atau. Saya masih melihat sampai hari ini orang-orang yang sudah benar-benar ngerti loh namanya Bapa Yahweh dan Yeshua masih juga pakai atau. Saya tetap mengatakan nama apapun alasannya tidak bisa diubah. Apapun alasannya. Nah, jadi itu baru pengenalan tentang nama. Belum lagi pengenalan akan bagaimana pola hukum yang Tuhan sudah ciptakan di atas muka bumi. Kita juga perlu kenal. Sehingga kita bisa seperti ibarat orang yang berselancar di laut, sekalipun ada ombak, dia justru cari ombak besar, saudara. Seorang peselancar tidak mungkin dia akan bisa menunjukkan kehebatannya tanpa ada ombak. Kalau ada ombak, ada gelombang, dia malah senang, karena dia bisa berdiri di atas ombak tersebut. Itu peselancar. Kenapa kok dia seperti itu? Sementara yang lain lihat ombak saja takut. Karena dia mengenal, dia belajar, dia paham bagaimana dia bisa berdiri di atas ombak. Kalau saya melihat di tayangan video Bapak Ibu, seringkali saya lihat bagaimana peselancar itu dia tunggu sampai ombak besar. Dia pertama ke tengah dulu, itu selancarnya di bawah, dia berenang ke tengah gitu. Dia tunggu begitu ada ombak besar, dia langsung berdiri dan tunggangi itu ombak. Kenapa berani seperti itu? Karena dia mengenal. Sehebat apapun gelombang laut, dia ngerti, dia tahu, dia tidak akan ditelan oleh ombak itu. Karena dia mengenal caranya. Nah, sama seperti ketika kita dikatakan pengenalan penuh akan Putra Elohim. Pengenalannya bukan separuh-separuh, tapi pengenalannya adalah penuh, Bapak Ibu. Apakah saya dulu kenal nama Tuhan saya Yeshua HaMashiach? Tidak kenal. Apakah saya kenal Tuhan saya namanya Bapa Yahweh? Enggak juga. Bahkan saya pun tidak kenal apa itu dunia kekristenan. Yang ada hanyalah saya membenci kekristenan. Sekalipun keluarga saya termasuk keluarga Kristen. Tetapi begitu saya mengenal, oh juru selamat itu begini. Jadi saya tidak mencari agama, tapi saya mencari siapa yang menyelamatkan saya saat saya itu mati. Jadi saya ingin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik jemaat Aleph Tau maupun jemaat streaming, ayo kita kenal betul siapa sebetulnya Tuhan kita ini. Sehingga kita mantap, saudara. Mau ada gonjang-ganjing ekonomi, mau ada gonjang-ganjing kehidupan apapun, dunia peperangan, tidak akan goyah, dia akan tetap berdiri tegak sampai titik nafas penghabisan. Karena dia mengenal. Saya bahkan berani berkata, ayo murtadkan saya kalau bisa. Mau dari agama manapun, murtadkan saya dengan dalih apapun. Akan sangat sulit, saudara. Kenapa? Karena saya mengenal siapa Bapa Yahweh itu. Karena saya mengenal siapa Yeshua itu. Sekalipun ada orang yang datang kepada saya beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan, saya diutus oleh Tuhan, saya disuruh oleh Roh Kudus untuk bicara kepada Pak Lukas. Oh ya, silahkan bicara apa? Roh Kudus bilang, Pak Lukas harus bertobat. Oh ya, bertobatnya di mana? Ya karena Pak Lukas itu panggilnya Yeshua. Itu dosa besar ternyata Pak Lukas. Yang benar itu
Yahshua. Oke, saya kasih tahu. Ini Roh Kudus loh yang ngomong katanya. Ya boleh, Roh Kudus ngomong apa silakan. Dan saya katakan Roh Kudus tidak mungkin membenturkan teologianya sendiri. Lalu saya berkata, saya dulu Yahshua loh, karena saya nggak ngerti. Tapi karena saya mengenal, saya tidak lagi panggil Yahshua. Apalagi Hashem, kelewat jauh, itu bukan nama, saudara. Saya katakan, kalau itu dari Roh Kudus, dia tidak mungkin keluar dari teologi Ibrani. Lalu saya mengatakan, kenapa nama Yahweh dan Yeshua kok hitungan angka gematrianya bisa sama? Kenapa Yahshua kok meleset tidak sama? Yang pertama. Yang kedua, kenapa kaki Dian kok kepalanya 7? Menorah itu kepalanya 7. Kenapa pula tulisan Yeshua Yod Shin Wo Ayin kepalanya 7 juga? Dan kaki Dian itu adalah satu-satunya cahaya yang ada di ruang kudus. Itu sebabnya Yeshua berkata, akulah terang dunia. Kenapa setiap ada interval dalam teks kalimat Ibrani, misalnya intervalnya 40, 40, 40, atau 3, 3, 3, atau 1, 1, 1, kenapa munculnya kok Yod Shin Wo Ayin? Kenapa munculnya Yeshua? Apakah lalu konsep-konsep yang di luar akal manusia ini akan dibatalkan sendiri oleh Roh Kudus? Saya yakin tidak. Saya memberitahu hal itu kepada orang yang menyuruh saya bertobat. Dan saya katakan bahwa apa yang saya pahami itu tidak pernah keluar dari kebenaran firman. Lalu dia bilang, iya Pak, saya paham, cuman ya karena saya kan yang nyuruh Roh Kudus. Ya sudahlah, terserah. Ya, Roh Kudusnya beda kali. Ya. Jadi saya itu, kalau kita kenal betul Bapak Ibu, cinta kita kepada Tuhan semakin besar, semakin kuat. Makanya saya berani tantang, ayo coba murtadkan saya kalau bisa. Nggak akan bisa, saudara. Karena saya sudah mengenal betul siapa Tuhan yang saya miliki. Dan saya juga meyakini bahwa bukan saja saya memiliki Tuhan, tapi Tuhan memiliki saya. Ada banyak orang yang kenal, tapi orangnya nggak kenal kita. Saya ambil contoh. Kita baru mendapatkan presiden baru namanya Pak Prabowo Subianto. Kita kenal dia atau tidak? Kenal. Tapi apakah dia kenal kita? Tidak. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan. Bukan saja kita kenal dia, tapi dia kenal kita. Filipi 3 ayat 8. Bahkan lebih lagi, aku menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Hamasya Yeshua Tuhanku, yang karena dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku boleh mendapatkan Hamasya. Ini bahasanya sudah diperlunak Bapak Ibu. Kalau saya pernah baca dalam teks bahasa Yunani dulu, kalau tidak salah ingat, itu nama kata sampah itu ditulis dengan kata skubalon. Itu artinya 3 huruf TAI. Kenapa? Karena apa yang dahulu aku anggap, wah ini hebat, jabatan begini hebat. Nggak ada apa-apanya. Setelah aku mengenal dia, aku mengenal Yeshua. Bayangkan, Paulus itu gengsinya tinggi loh Bapak Ibu. Dia orang Ibrani asli, tapi dia juga warga negara Romawi. Wow, luar biasa. Ya. Sehingga waktu Paulus mau ditangkap pun dia berani ngelawan. Kok kamu nangkap saya? Kamu tahu nggak warga negara saya apa? Bayangkan Bapak Ibu.
Jadi di sini tingkat pengenalan itu jauh lebih penting. Ini menjadi sebuah dasar keimanan kita untuk kita melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, sekarang saya akan coba untuk menunjukkan gambar ini, Bapak Ibu. Ya, di situ ada tulisan, wah ini teksnya belum saya rubah ya. Asher, oh itu yang sana headnya salah ya, harusnya bukan head tapi he. Ya, itu saya kelewat satu. Ya. Ini tulisannya adalah Asher, itu headnya harusnya he ya. Saya koreksi. Ya. Asher, itu artinya adalah aku ada yang aku ada. Nah, ini bisa kita lihat di dalam kitab Shemot pasal 3 ayat yang ke-14. Dan berfirmanlah Elohim kepada Moshe, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan kata aku ada yang aku ada. Di dalam terjemahan lain dikatakan aku adalah aku. Nah, itu terjemahannya meleset, Bapak Ibu. Dan ayat ini, ayat 14 inilah yang seringkali dipelintir oleh para pendeta. Pak Lukas ngomong, Tuhan itu namanya Yahweh. Salah, Pak. Tuhan itu tidak punya nama, katanya. Ada yang ngomong begitu sama saya. Ya. Coba Bapak lihat, Keluaran 3 ayat 14. Saya bilang betul. Betul itu. Keluaran 3 ayat 14 itu betul, nggak ada nama di situ. Tapi Anda kenapa tidak membaca ayat 15-nya? Baca dong ayat 15-nya. Baru akan ketemu nama di situ. Aku adalah aku saja terjemahannya keliru. Kalau aku adalah aku dalam teks Ibrani harusnya ani wa ani. Aku adalah aku, ani wa ani. Tapi kalau asher, itu artinya aku ada yang aku ada. Itu bicara keeksistensian, bicara keberadaannya, bahwa Tuhan ini benar-benar ada. Bukan sebuah bayangan abstrak, tapi betul-betul nyata. Gambar yang saya tunjukkan ini sebetulnya adalah gambar atau sebuah fenomena yang cukup mengejutkan Moshe atau Musa. Pada waktu dia ada dalam penggembalaan domba di situ, ketika dia sudah keluar dari Mesir. Dia kan istilahnya dicopot ya, dia keluar dari Mesir karena menentang Firaun. Nah, dia melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan, saudara. Dia lihat, loh, ini kok ada semak duri yang terbakar, tapi kok nggak kebakaran, saudara? Apa ini? Aneh sekali ya, ada api, tapi kok semak durinya nggak kebakaran. Sehingga Moshe berusaha untuk mendekat. Begitu Moshe mau mendekat, ada suara di situ. Tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Kenapa di wilayah ini ya diusahakan tidak ada sepatu atau sandal yang naik ke atas sini? Karena dari sinilah kita belajar seperti Bapak Yahweh memberitahu, tempat ini adalah tempat yang kudus. Kenapa juga orang-orang Muslim kalau ibadah lepas sandal, saudara? Karena dia mengikuti pola kita sebetulnya.
Bukan kita ikut mereka. Jangan sampai nanti saudara tuduh, loh Pak Lukas kok kaya orang Islam. Naik ke panggung saja lepas sandal. Apa enggak kualik? Kan kita lebih dulu Bapak Ibu, betul enggak? Konsep ada. Dan pada saat itu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Tuhan menampakkan diri kepada Mose kok pakai api, saudara? Ini yang harus kita pahami. Mose pada waktu dia ada di Mesir, ingat, Mose itu adalah orang Israel. Tapi waktu bayi dia dikelekke, apa itu dikelekke? Dihanyutkan, ya, sehingga dipelihara oleh putri Firaun, sehingga dia menjadi orang kerajaannya Firaun. Dia dididik dan dibesarkan dengan gaya Mesir. Dan saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian bahwa di Mesir mereka tidak kenal yang namanya Yahweh, kecuali dulu pada zaman Yusuf. Tapi zaman Firaun yang ada di zamannya Mose, mereka tidak kenal itu Yahweh. Yang mereka kenal adalah dewa-dewa Mesir. Ada dewa Ra, kemudian ada dewi-dewi, macam-macam, banyak sekali nama dewa-dewa. Jadi Mose pada waktu itu dia juga mengenal apa yang namanya dewa api, saudara. Ya, dewa api. Nah, itu sebabnya pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada Mose, dia menyatakan diri dalam wujud api. Karena Tuhan ingin memperkenalkan dirinya menurut pola pandangnya Mose yang mengakui bahwa dewa api itu adalah dewa yang paling hebat, saudara. Dewa api itu yang namanya Dewa Ra, itu juga bisa disebut sebagai dewa api. Ada lagi Dewi Sekhmet, itu juga dewa atau dewi api, saudara. Jadi Tuhan itu ingin memperkenalkan diri itu sesuai dengan pola pandang yang Mose ketahui pada masa itu. Sehingga Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu dengan melakukan pendekatan kemampuan Mose berpikir. Namun demikian akhirnya dia juga berubah. Ini adalah Dewi Api Sekhmet, sesembahan Mesir kuno. Mose saat melihat api di semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar, pikirannya berkata apa? Ini dewa saya. Betul gak Bapak Ibu? Karena waktu itu Mose belum mengenal Bapak Yahweh, ya. Tetapi kemudian Bapak Yahweh memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan penguasa. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah Tuhan memperkenalkan diri kepada Mose sebagai Tuhan Sang Pencipta dan sebuah entitas yang tertinggi di atas muka bumi, lalu Mose tetap menyembah kepada Dewi Sekhmet atau Dewa Ra? Saya yakin tidak, saudara. Ini yang terpenting yang harus kita ketahui. Bukankah kita juga seperti itu, bukan? Dulu kita pikir dua nama kekasih kita yang lama, mantan kita, itu kita pikir, oh ini Tuhan yang hebat. Tetapi dengan berjalannya waktu dan sekaligus penggenapan akan firman Tuhan bahwa di akhir zaman semua dipulihkan, maka akhirnya kita mengenal, oh ternyata Tuhan saya itu bernama Yahweh. Dan ketika dia turun ke dalam dunia ini,
namanya Yeshua HaMashiach. Kita tahu Bapak Ibu. Jadi pengenalan kita itu akan jelas. Sehingga dengan pengenalan akan Tuhan itu secara utuh, sulit untuk diongkek imannya, saudara. Untuk diubah imannya itu sulit, saudara. Karena mengenal. Dan kekaguman kita bukan pada manusia, tetapi kepada firman. Kenapa saya katakan demikian? Karena begitu banyak orang yang sudah mengenal nama Bapa Yahweh. Dia seorang pemimpin kehilat. Dia undang seorang rabi Yehudi untuk memberikan ceramah, memberikan pemahaman. Lalu rabi Yehudi berkata begini, Anda jangan panggil nama itu, tidak boleh. You mesti panggil dengan panggilan Hashem. Ha artinya itu, Shem artinya nama. Jadi Hashem artinya nama itu. Nggak boleh, saya orang Yehudi loh. Lalu Pak Gembalanya bilang, oh iya juga ya. Nah, coba orang Yahudi itu ngomong sama saya. Saya nggak akan ngomong, oh gitu ya. Tidak. Sama seperti waktu saya memberikan diwawancarai di Museum Friends of Zion. Saya katakan bahwa narasimu dalam penerangan bahasa Indonesia salah. Saya katakan begitu. Saya tidak takut. Salah. Kenapa? Karena Anda menggunakan nama sesembahan lain. Saya kenapa memanggil Yahweh? Akan ada orang yang bilang, Pak Lukas tuh beraninya panggil Yahweh cuma di Indonesia. Jajal ke Israel nek wani. Kalau enggak dipukul, digampar. Makanya waktu di Friends of Zion saya terang-terangan ngomong, why I call our Heavenly Father Yahweh? Because Bible say in Difre Hayamim Aleph chapter 16 verse 8, Hodulah Yahweh kir ubismu. Orangnya ngapain? Manggut-manggut, saudara. Karena saya berani tunjukkan kebenarannya. Bukan asal ikut mentang-mentang orang Yahudi yang ngomong. Saya mau percaya orang Yahudi apa percaya kepada kitab suci? Ini kan yang penting Bapak Ibu. Karena pengenalan itu sangat penting bagi iman kita. Dasarnya itu kuat. Itu sebabnya setelah Moshe tahu bahwa nyala api ini ternyata Bapak Yahweh. Makanya saya katakan, Bapak Yahweh itu maha kuasa apa tidak Bapak Ibu? Maha kuasa. Bisa nggak dia menjadi tiang awan dan tiang api? Apakah dengan dia bisa menjadi tiang awan dan tiang api lalu ada dua pribadi di situ? Tidak, pribadinya satu. Jadi Tuhan kita itu adalah Ehad atau Esa. Pernah ada orang Muslim yang ngomong sama saya terang-terangan. Dia katakan, Pak Lukas, percaya Tritunggal? Tidak. Bingung dia, saudara. Loh kok tidak? Lah orang Kristen lah percaya. Biarkan mereka, saya keikutnya kan kitab suci. Langsung diem, saudara. Dia pikir mau ngekik balik sama saya, nggak bisa. Karena saya percaya bahwa Tuhan saya itu satu. Masa Tuhan kalah sama Banaspati? Tahu Banaspati? Jin api itu loh, saudara. Itu setan berubah wujud jadi api. Ngapain kita takut? Yang kita takutkan adalah Tuhan. Makanya ketika Tuhan menampakkan diri kepada Moshe dalam wujud api, yang ada di pikiran Moshe apa? Ini dewa saya. Dewa Ra itu adalah yang disebutkan dewa matahari, tapi juga dia bisa diunggulkan sebagai dewa api karena
Dia bisa mengeluarkan panas, dia bisa mengeluarkan api, termasuk Dewi Sekhmet ini, Bapak Ibu. Jadi yang ada di pikiran Moshe saat itu adalah, ini sesembahan saya yang paling hebat. Nah, disitulah ayat 15 Bapak Yahweh bicara, dikatakan demikian, dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakanlah demikian kepada Bani Israel. Nah, ini namanya muncul saudara di ayat 15. Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku. Yang ngomong tuh yang punya nama, Bapak Ibu. Bukan Moshe yang bikin nama, salah. Pemilik namanya yang ngomong sendiri. Jadi kalau saudara memang ngerti betul tentang nama Yahweh, saudara nggak bisa diongkek iman saudara. Akan berdiri teguh seperti batu karang. Ya. Nah, sekarang kita lihat, mengapa orang-orang Majus kok melihat bintang? Tadi Moshe kan, Tuhan memperkenalkan diri kepada Moshe melalui api. Nah, sekarang beda lagi. Tuhan memperkenalkan diri melalui bintang. Kenapa kok sampai memperkenalkan diri menggunakan bintang? Siapa orang Majus itu? Orang Majus ini setelah saya selidiki, saya pelajari, ternyata Bapak Ibu, dia ini adalah raja-raja Persia. Orang-orang pandai. Dia bukan cuman ahli astronomi, tetapi juga ahli astrologi. Dan bukan cuman itu saja, tetapi dia juga punya sesembahan sendiri. Dia punya agama sendiri. Namanya adalah agama Zoroaster. Menyembahnya itu dewa bintang yang dikenal dengan dewa Ahura Mazda. Dia juga punya kitab, namanya kitab Zarathustra. Nah, dia punya konsep sendiri di otaknya, bahwa itu dewa saya sedang turun ke dunia ini. Dan saya perlu kasih tahu, mereka ahli astronomi dan ilmu perbintangan, sehingga dia ngerti, ketika dia sampai ke Yerusalem, ditanya sama Herodes, kapan kamu melihat bintangnya? Jadi ketika dia berjalan ke Yerusalem, itu bukan berarti bintangnya ngikutin seperti cerita anak sekolah minggu, bukan begitu saudara. Pertama kali dia lihat bintang di timur. Begitu dia lihat bintang di timur, dia tahu bahwa bintang ini arahnya ke sana. Sudah tinggal ikutin. Apakah pada waktu ngikutin bintangnya nyala terus? Tidak. Karena dia harus melewati pagi, siang, kan begitu. Tapi begitu sampai di Yerusalem, dia lihat, oh ini bintangnya muncul lagi. Makanya Herodes tanya, kapan kamu melihat bintangnya? Sehingga dihitunglah perjalanan dari timur sampai ke Yerusalem. Ketemulah angka 2 tahun setengah, sekitar 2 tahun lah, 2 atau 3 tahun kan. Dia jalan kaki, naik onta, bukan naik pesawat Bapak Ibu. Dan jumlah orang Majusnya juga bukan 3, nggak ada itu di kitab suci kita, orang Majusnya ada 3. Orang Majus ini rombongan besar. Kenapa saya katakan demikian? Kalau 3 tidak mungkin sampai ke Yerusalem, karena dia harus melewati daerah-daerah yang penuh perampok di sana. Nggak usah jauh-jauh lah, sekarang saja kalau orang pergi turun di Mesir, ya naik pesawat turun Mesir, nanti dari Mesir ke Israel, kan dia harus melewati namanya kalau nggak salah
Saint Catherine atau apa itu daerah situ, nanti nginep semalam di situ. Ya, baru nanti melanjutkan perjalanan lagi ke Israel. Itu mereka melewati daerah yang bahaya, Bapak Ibu. Jadi sangat jarang sekali ada satu mobil wisata lewat sendirian, enggak mungkin. Itu zaman sekarang loh. Makanya waktu saya perjalanan dari Mesir ke Israel, saya sempat tanya sama leader saya bilang, loh ini siapa orang asing kok masuk ke bis kita? Dia bilang, oh itu polisi Pak. Loh kok ada polisi, ngapain? Kita melewati daerah yang berbahaya, sehingga ada aparat hukum di situ. Kalau nanti ada perampok, dia yang akan tangani. Makanya saya katakan, tidak mungkin orang Majus itu 3 jalan kaki naik onta sampai ke Yerusalem, ya dirampok di tengah jalan, apalagi membawa emas. Karena dia raja-raja dari Persia, dia pasti rombongan besar, ada ajudannya, ada menterinya, kira-kira begitu. Dia jalan kaki dari timur ke Yerusalem, dihitunglah sekitar 2 tahunan lah kira-kira. Makanya waktu orang Majus itu sampai ke Bethlehem, yang dia lihat bukan bayi Yesua yang baru lahir, tapi umurnya sudah sekitar 2 tahun, 3 tahun lah kira-kira, seperti itu saudara. Coba kita pakai logika, kalau misalnya orang Majus itu datang dan Yesua baru saja dilahirkan, dan Herodes pada waktu itu melakukan pembantaian bayi, pembantaian bayinya umur berapa? 2 tahun ke bawah apa 3 tahun ke bawah itu? Saya agak lupa, 2 tahun ya kali ya, 2 atau 3 tahun lah, 2 tahun ke bawah. Kenapa kok Herodes menggunakan angka 2 tahun saudara? Kalau memang Yesua baru lahir, ngapain pakai angka 2 tahun? Bilang aja 1 bulan yang lalu, kan begitu, pakai logika loh ya. Tapi kenapa kok pakai angka 2? Karena dia menghitung kapan kamu melihat bintangnya di timur. Jadi logikanya si Herodes paham, oh berarti kalau dia berjalan ke sini, logikanya raja yang baru dilahirkan itu umurnya 2 tahun. Sehingga dia melakukan pembantaian bayi. Lah kalau Yesua itu datang pada waktu orang Majus itu datang waktu Yesua baru lahir, tidak mungkin Yesua disunat pada hari ke-8. Tidak mungkin, karena sudah ada pembantaian. Paham Bapak Ibu? Ada banyak sekali misteri. Saya berulang kali menyampaikan ini supaya masuk betul ke pikiran kita, nggak asal menafsir-nafsirkan. Yang datang pada waktu Yesua itu lahir, itu para gembala yang ada di padang Efrata, itu betul, bukan orang Majus Bapak Ibu. Nah sekarang saya lanjut lagi, kenapa orang Majus ini kok melihatnya bintang? Sekali lagi orang Majus ini adalah pemuja dewa Ahura Mazda, dewa bintang. Makanya waktu dia melihat bintang, dia berpikir ini dewa saya, sama seperti Moshe tadi. Begitu lihat api, ini dewa saya. Lalu disitulah Tuhan menyatakan diri melalui Yesua yang masih bayi. 2 tahun kan saya anggap bayi Bapak Ibu ya. Jadi begitu dia sudah melihat Yesua yang masih kecil itu, kan dikasih tahu sama malaikat, kamu jangan balik ke sono, kamu dicegat sama Herodes loh, kamu pulanglah melalui jalan yang lain. Apakah pada waktu itu orang-orang Majus ini tetap menyembah dewa Ahura Mazda? Saya yakin tidak saudara, karena dia sudah melihat wujud asli
aslinya yang dia anggap itu dewa saya, ternyata oh ini Yeshua. Tingkat pengenalannya tentu tidak cuma berhenti sampai di situ, tetapi semakin kuat lagi. Apalagi sampai mereka didatangi para malaikat. Wow, itu ngeri, saudara. Dia paham berarti ini manusia kecil ini bukan manusia sembarangan ini. Dia adalah sang pencipta sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Makanya saya katakan konsep Tritunggal itu salah. Karena ada kata Tritunggal 3 pribadi, nggak bisa, pribadinya satu. Kalau 3 fenomena boleh, 1.000.000 fenomena boleh, 1.000 fenomena boleh, tapi pribadinya tetap satu. Bapa Yahweh yang maha kuasa, dia bisa jadi tiang awan dan tiang api. Bapa Yahweh yang maha kuasa, dia bisa menjadi punggung tangan yang menulis di kerajaan Belsasar. Bapa Yahweh yang maha kuasa, dia bisa menjadi manusia yang melindungi 3 pemuda Hananya, Misael, dan Azaria saat disuruh menyembah patung Raja Nebukadnezar. Patung buatan Raja Nebukadnezar maksudnya. Dan Bapak Yahweh juga bisa menjadi burung merpati. Ya terserah dong, namanya juga Bapak Yahweh yang maha kuasa kok. Mau jadi apapun ya sakarepe dhewe kan gitu Bapak Ibu. Apakah dengan dia berubah begini-begini berarti pribadinya macam-macam? Tidak, pribadinya satu. Kalau fenomenanya itu boleh saudara nyebut itu. Makanya saya katakan konsep Tritunggal itu salah. Saya nggak peduli itu yang ngomong bapak gereja kayak ibu gereja, masa bodoh. Ya, pokoknya konsepnya adalah dia maha kuasa, dia bisa jadi apa saja. Paham Bapak Ibu? Nah, akhirnya orang-orang Majus ini dia tidak lagi memanggil Ahura Mazda, tetapi pasti memanggilnya adalah Yeshua HaMashiach. Tidak, mereka tentu ini keyakinan saya. Mereka tidak akan berkata Yeshua HaMashiach atau Dewa Ahura Mazda. Enggak begitu. Beda dengan Pak Pendeta yang sekarang. Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Kan begitu. Iya toh? Ada lagi yang lebih parah lagi, Allah Yahweh. Parah lagi itu mencampur 2 nama yang berbeda, 2 oknum yang berbeda. Sekali kita panggil Yahweh, kita akan tetap pegang teguh. Ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ketika Bapak Yahweh berkata, aku ada yang aku ada. Nah, kalau begitu, sebetulnya ketika dia bilang aku ada yang aku ada, itu apa yang dimaksud, keberadaannya itu apa? Nah, disinilah ya. Ini saya sudah kasih ayat-ayat, nanti saudara baca sendiri. Dia katakan, Yesus juga ngomong, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dulu waktu saya pertama kali mengenal dunia Kristen, saya mengenal sebuah lagu dalam bahasa Inggris yang intinya seperti ini, saudara. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, dan seterusnya. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Ada banyak kebenaran di dunia ini, tetapi kebenaran itu tidak menyelamatkan. Ada banyak jalan di dunia ini, tetapi belum tentu membawa keselamatan. Ada banyak kehidupan, tetapi kehidupan yang seperti apa?
Bahkan ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kita anggap benar, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Hati-hati Bapak Ibu. Saya di sini ingin selamat. Saya di sini tidak ingin masuk neraka dan binasa. Apa yang saya pelajari, saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya orang mengongkek-ngongkek saya dari Yesua menjadi Yosua, sulit saudara. Apalagi Hashem, aduh sisan saudara. Makin jauh tidak mungkin. Kenapa? Karena si pemilik nama itu minta namanya dipanggil, bahkan dimasyurkan. Dulu saya tidak tahu yang namanya Inul Daratista, nggak tahu saya. Tetapi karena sering kali dimunculkan, dulu kan rame kan? Penyanyi yang top, yang hebat, penyanyi dangdut. Saya dulu nggak ngerti kok, tapi nama Inul selalu muncul, sehingga saya cari tahu, oh dia penyanyi dangdut yang tenar. Saya ngerti akhirnya. Bagaimana nama Yahweh itu bisa terkenal kalau disebut saja tidak. Bahkan ada orang yang berkata sama saya begini, saudara. Nama Yahweh itu sangat kudus, makanya dia tidak mudah disebut, tidak boleh. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau kamu ibadah, ibadahmu itu kudus atau tidak? Mesti orang jawabnya apa saudara? Kudus. Lah kok tidak dipanggil? Ayo, kalau memang ibadahmu kudus, ya dipanggil dong, sesuai dengan apa yang kau sebut. Ada lagi yang berkata, oh itu dipanggil setahun sekali Pak, di perayaan Yom Kippur. Oh ya, di mana ayatnya yang mengatakan setahun sekali? Kok nggak pernah tuh saya menemukan ayat manggil nama Yahweh setahun sekali? Yang diminta kitab suci justru harus memberitakan. Paham ya Bapak Ibu? Jadi di sini kita jelas bahwa Yesua itu adalah satu-satunya jalan. Keselamatan tidak akan ada kecuali melalui Yesua HaMashiach. Kemudian yang berikutnya, I am the resurrection. Aku adalah kebangkitan. Ya. Ini bisa saudara baca di dalam Yohanan pasal 11 ayat, bukan ayat 5, ini saya salah nulis lagi, ayat 25 ya. Yesua berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup, siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati dia akan hidup. Ya Bapak Ibu, nah ini penting sekali. Kenapa orang bilang, emangnya orang kalau tidak percaya Yesua nggak selamat? Menurut kitab suci tidak. Kenapa? Karena belum ada kuasa kebangkitan yang masuk dalam diri kita. Simple sebetulnya. Tuhan, aku percaya kepadamu, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Cuma ngomong begitu, kuasa itu masuk dalam diri kita. Sehingga kalau kita mati, kita akan bangkit kembali dan selamat. Tapi syaratnya harus dimeterai dalam meterai kepemilikan. Di sini ada yang masih belum baptis pembaharuan, ada nggak? Nggak ada ya. Bagus. Berarti saudara paham betul. Tapi banyak di luar sana yang berkata, dulu sudah dibaptis, baptisan pembaharuan itu salah katanya. Salah kan menurut kamu, karena kamu nggak ngerti dunia alam roh. Karena saya mengatakan di dalam bolak-balik saya sampaikan, jangan bosan saudara, itu supaya ngetel di otak kita. Ya. Kenapa ada ayat yang berkata, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Lah dulu waktu saudara dibaptis,
diikat dalam namanya siapa, gitu loh. Kan diikat bukan dengan nama Tuhan yang benar. Oh Pak, Tuhan itu tahu isi hati, ngerti, jangan dipelintir. Jangan dumeh Tuhan tahu isi hati lalu sampai naik dewe kita pakai nama lain, nggak bisa begitu. Justru dia tahu isi hati kita, dia tahu kamu mau memuliakan aku atau berdalih cari amannya. Ini pengenalan, ini penting Bapak Ibu. Ketika kita berkata Tuhan masuklah dalam diriku, cukup ngomong begitu, itu kuasa kebangkitan masuk dalam diri kita. Terus meterainya pakai apa? Dibaptis dalam nama Sang Pencipta tadi. Makanya dikatakan I am the resurrection. Ya. Itu Yohanan 11 ayat 25, itu kurang angka 2 depannya ya, salah nulis. Maklum karo ngantuk-ngantuk soalnya saudara. Ya. Oke, sekarang yang berikutnya, I am the door of the sheep. Ya. Dia katakan sesungguhnya aku berkata, akulah pintu bagi domba-domba itu. Ya, pintu, perhatikan kata pintu saudara. Karena mau pergi ke rumah orang juga lewat pintu, bukan? Nggak mungkin saudara mertamu lewat jendela, nggak bisa saudara. Pasti lewat pintu. Artinya ada pintu masuknya. Nah pintu masuk untuk sampai ke Syamaim, sampai ke surga, tidak ada nama lain kecuali Yeshua HaMashiach. Dulu saya kasih tahu ya, waktu saya bertobat, ya, bertobat tapi masih mikir, karena saya kan dulu anti Kristen saudara. Saya berpikir ketika saya ikut KKR-nya Dr. Morris Serulo tahun 79 dulu di lapangan bola kaki di Senayan. Di sana tertulis nama Yunani, Yesus Jawaban. Terus dinyanyikan, Yesus Jawaban dalam hidupku, Yesus Jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Itu kata juru selamat, itu kayak palu godam menghantam dada saya. Yang selama ini saya cari siapa yang menyelamatkan. Saya pikir, oh Yesus ternyata. Apakah saya berhenti? Tidak, belajar terus. Lah jebule kok namanya bukan itu. Namanya adalah Yeshua. Tapi nggak apa-apa Pak, itu sudah biasa. Kan kamu. Mungkinkah Yusuf orang Ibrani, Maria orang Ibrani, punya anak secara biologis diberi nama Yunani yang notabene-nya adalah penjajah? Mungkin nggak kira-kira nek dipikir secara logika? Nggak masuk akal saudara. Nah di situ saya bertobat, lalu saya berpikir kalau dia mengatakan aku juru selamat, kategorinya cuma 3. Yang pertama, dia adalah orang gila. Yang kedua, dia orang sombong. Dan yang ketiga, dia benar-benar juru selamat. Ini pemahaman saya dulu loh saudara. Lalu saya cek, oh bisa saja tuh Yeshua orang gila. Tapi saya mikir lagi, kalau orang gila, kok pengikutnya ada kepala rumah ibadat orang Yahudi? Namanya siapa? Nikodemus, ya. Kemudian kepala dirjen pajak. Namanya siapa? Sakeus. Loh, kok ini kok apa namanya? Pengikutnya kok orang-orang top. Ada Nikodemus, ada Sakai, nama aslinya itu Sakai ya. Sakai, tapi karena di Yunani kan jadi Sakeus, ya. Tomo nanti bisa jadi Tomeus kan gitu. Pokoknya dikasih os semua. Ya. Yesua jadi
Yesus, dikasih O semua. Makanya saya katakan, ini kategori Yesua sebagai orang gila, gugur. Ya toh, mana mungkin orang-orang top ikut orang gila? Nggak ada, saudara. Orang gila itu telanjang bulat sampai lari-lari. Ya. Sekarang kategori kedua, orang sombong. Bisa nggak orang sombong mengatakan, akulah juru selamat? Bisa? Bisa. Tapi faktanya ketika dia mati, bangkit kembali. Lah kalau orang sombong, akulah juru selamat, mati ngurek saudara, nggak pernah bangkit. Jadi kategori sebagai orang sombong juga gugur. Sehingga tinggal satu pilihan bahwa Yesua itu adalah juru selamat. Tapi otak saya tetap berkata, kamu baca Injil, Injilnya palsu. Lalu otak saya kembali berlogika, kalau Injil palsu, Injil asli ini mana? Harusnya Anda kalau berani mengatakan palsu, tunjukkan dong yang asli. Kalau tidak, Anda kena sanksi hukum. Misal, saya punya perusahaan, sebutlah perusahaan komputer. Kemudian ada orang yang mengklaim, oh itu komputernya Pak Lukas itu palsu. Saya akan tuntut, yang asli mana? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan asli, Anda kena sanksi. Orang bisa saja menuduh palsu-palsu, tapi tidak bisa menunjukkan asli, itu sama saja dengan bohong, Bapak Ibu. Jadi saat itu saya mengambil sikap, saya harus ikut Yesua, walaupun waktu itu nama Yunani, karena belum tahu, saudara. Tapi saya seorang pembelajar, saya terus mempelajari. Akhirnya secara logika saya mengerti, tidak mungkin Yesua itu nama Yunani. Kalau pakai nama itu, so digeruduk waktu, saudara. Karena itu nama penjajah. Apalagi zaman Yesua hidup itu orang Israel benci banget dengan penjajah. Nah itu dikatakan apa? I am the door of the sheep. Saya bacakan ayatnya ya di Yohanan 10 ayat 7. Oleh karena itu Yesua berkata lagi kepada mereka, sesungguh-sungguhnya. Wah ini Yesua ngomong sesungguh-sungguhnya itu nggak main-main, saudara. Sak temen-temen nih kira-kira gitu. Ya, aku berkata kepadamu bahwa akulah pintu bagi domba-dombaku. Artinya kalau seseorang percaya kepada Bapa Yahweh tidak melalui pintunya Yesua, tidak mungkin selamat. Paham Bapak Ibu? Tidak peduli Anda orang Yahudi, kalau Anda tidak percaya melalui Yesua HaMasyiah yang telah turun ke dalam dunia ini, Anda akan binasa. Kita bersyukur sekalipun kita orang goyim, tetapi kita percaya kepada Bapa Yahweh lewat pintunya, yaitu Yesua HaMasyiah. Amin, haleluya. Jadi konsep pengenalan ini betul-betul matang Bapak Ibu. Kalau matang saudara nggak akan bisa diongkek-ongkek cara apapun. Karena saudara yakin juru selamat saya itu adalah Yesua. Makanya nanti pada waktu terjadi rapture, orang Yahudi pada terkejut, loh, lah jebule kok bener. Tapi telat, saudara. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan dalam nubuatannya yang selamat cuman 144.000, itu pun dari 12 suku Israel. Makanya saya katakan, ayo yang sungguh-sungguh. Tujuan kita itu cuma hanya sampai di rapture saja, saudara. Kalau sudah rapture selesai, dunia ini nggak ada Roh Kudus, saudara. Nggak ada. Keselamatan sudah kembali. Saya tak minum dulu, ini kok rodok serak. Keselamatan itu kembali kepada bangsa Israel.
Bangsa-bangsa sudah ditutup keselamatannya. Makanya jangan terlambat. Jangan seperti orang-orang pada zaman Noah. Diomongi 120 tahun loh Bapak Ibu. Itu Noah itu ngomong keselamatan 120 tahun lamanya. Satu saja nggak ada yang percaya. Dianggap Nuh ini orang gila ini. Masa saya disuruh ikut orang gila? Kenapa nggak gila orang bikin perahu di atas gunung? Kalau bikin perahu di pantai masuk logika, bikin perahu kok di atas gunung? Mungkin orang gendeng kan tidak mungkin kan gitu pikirannya saudara. Tapi faktanya apa yang disampaikan oleh Tuhan tetap terjadi. Makanya kita harus berhati-hati karena keselamatan ini penting bagi kita. Ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik, Bapak Ibu. Ya, itu bisa dilihat di Yohanan 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya demi domba-dombanya. Nah, di sini kita diberi pembelajaran oleh Tuhan bahwa seorang pemimpin dia harus berani berada di depan sekalipun dalam bahaya. Saya mengapresiasi apa yang Pak Presiden kita ngomong, Pak Prabowo. Ya, kalau anak buah itu basah-basahan, pemimpin juga basah-basahan. Kalau bawahan itu menderita, pemimpin juga harus berani menderita. Itu baru pemimpin yang ada di garis depan. Bukan serbu terus kita ngumpet, saudara. Orang Medan bilang berondok, ngumpet ya. Sembunyi, anak buahnya suruh maju. Itu kan pakecut namanya. Seorang gembala yang baik, dia pertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara pikir saya tidak mempertaruhkan dulu waktu saya panggil nama Yahweh? Itu resiko loh. Sekarang saja masih banyak pendeta yang tidak berani. Takut nanti jemaatnya lari, takut nanti dipecat sinode, takut nanti dianggap sesat, takut nanti kehilangan teman. Iya toh Bapak Ibu? Kita sebagai anak-anak Bapak yang harus berani. Saya ngerti kebenaran, saya sampaikan. Ada banyak sekali konsep-konsep dalam dunia kekristenan yang kita ubah di sini. Kita harus mengikuti pola apa yang kitab suci tulis. Sekalipun itu berat. Perayaan 7 hari raya. Iya toh? Itu berat loh. Nama Yahweh saja sudah berat, muncul lagi Yesua, muncul lagi 7 hari raya, muncul lagi kita harus berpegang pada Torah. Masih banyak yang kita harus lurus-luruskan, saudara. Karena Yesua adalah disebut sebagai Torah Chaim. Terus kita lihat lagi yang berikutnya. I am the living one and I was dead. Aku adalah yang disebut orang itu dan pernah mati, saudara. Itu di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 1 ayat 18 dikatakan, dan yang hidup, dan aku pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah akulah yang hidup sampai selama-lamanya, amin, dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Wow, ngeri sekali ya, dahsyat itu Yesua, saudara. Ada orang yang bilang, kok Pak Lukas berani menyatakan bahwa Yesua juru selamat dan kalau kita mati kita pasti selamat. Emangnya Pak Lukas pernah mati? Saya bilang belum. Saya belum pernah mati. Tapi ada orang yang pernah mati dan bercerita ada apa di balik kematian, dan orang itu bernama Yeshua HaMashiach. Paham Bapak Ibu? Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu mantap sekali. Tidak akan mudah kita tinggalkan Tuhan hanya karena apa? Masalah materi,
masalah pertemanan, masalah perkawinan. WC amat saudara ya. Terlalu remeh gitu loh. Darah Yesua itu sudah digunakan untuk penyelamatan kita. Ya. Kekaguman kita dengan Yesua itu harus tinggi. Memang saya belum pernah mati. Saya tidak tahu neraka itu bentuknya macam kayak apa. Tapi Yesua, dia pernah mati sebagai manusia dan dia cerita ada apa di balik kematian. Di kitab suci kita juga banyak sekali nabi-nabi. Apakah pernah dia mati bangkit kembali lalu cerita? Belum. Paling orang-orang di luar saja yang cerita adanya neraka dan sebagainya, itu pun salah Bapak Ibu. Nerakanya ada setrika, ada macam-macam, ada orang disogok dan sebagainya. Kita harus tetap kembali ke kitab suci ya. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. I am Aleph Wetau. Akulah yang awal dan akhir. Dalam teks Yunani dikatakan Alfa dan Omega. Kalau pakai teks Yunani itu pemahamannya cetek saudara. Tetapi kalau akulah Aleph Wetau itu luas sekali kalau diterangkan. Makanya kehilat kita namanya Aleph Tau. Bukan sekedar yang awal dan yang akhir. Ya, saya sudah pernah menerangkan ini panjang lebar. Aleph itu apa, simbolnya apa, Tau itu apa. Tau itu kan sempurna. Tamim itu sempurna Bapak Ibu. Jadi harapan saya saudara ibadah bersama kami, kita akan mencapai titik kesempurnaan. Kenapa? Karena kita butuh keselamatan ya. Kemudian kita lanjut. I am the light of the world. Akulah terang dunia ya. Itu ada ayatnya di Yohanan 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Pertanyaannya, pernah nggak sekali waktu kita melewati jalan yang gelap? Pernah. Tapi kadangkala ketika kita melewati jalan yang gelap, kita ketakutan Bapak Ibu. Aduh Tuhan, kenapa ekonomiku gelap? Aduh Tuhan, kenapa jalanku banyak benturan-benturan? Pernah ada orang yang mengeluh kepada saya, katakan, Pak, kalau memang Tuhan itu dahsyat, kenapa kok Tuhan izinkan hidup saya seperti ini? Ya saya katakan, kamu jangan panik, ciptakan saja. Contohnya siapa? Bapak Yahweh, saudara. Ketika dia menciptakan alam jagat raya ini, dikatakan bumi kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Elohim mengeram di atas air. Dikatakan kegelapan menutupi samudera raya. Apakah Bapak Yahweh panik? Tidak. Ketika kegelapan ada, ya ciptakan terang. Jadilah terang. Ketika dia katakan jadilah terang, Yehi or, maka si ornya muncul, cahayanya muncul Bapak Ibu. Ketika hidup kita ada dalam kegelapan, ciptakan, hai hidup, terang, jadilah terang. Terang jadi Bapak Ibu. Rezeki seret ngomong, Tuhan aku percaya rezeki pasti datang. Kekuatan, energi alam semesta, energi keuangan datanglah dari keempat penjuru angin. Datang. Tapi kita tidak boleh ragu, kita yakini bahwa itu pasti terjadi. Jangan panik lalu murtad meninggalkan Tuhan. Katanya Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, tidak peduli sama saya. Opora kualik, kita yang seringkali tidak peduli sama Tuhan. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang sedang mengikuti streaming dari saya saat ini, dengar baik-baik kalimat saya. Bapak Yahweh telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dia telah menumpahkan darahnya
untuk kebahagiaan dan keselamatan bagi saudara semua. Camkan baik-baik. Jangan sekali-kali tinggalkan Yesua, karena Dia adalah juru selamat kita semua. Ya. Nah, sekarang yang terakhir. I am the bread of life. Akulah roti kehidupan, saudara. Roti kehidupan. Nanti orang nyangkal, apa itu roti kehidupan? Kayak aku makan roti aja belum pernah, ya tuku saudara. Wong roti yang murah, ya kan? Roti itu bukan barang mewah. Wong roti di pasar-pasar ya banyak kok. Pernah ada orang yang bilang gitu, alah Pak, kok kangelan temen, aku rung pernah mangan roti. Hanya tuku. Kok angel? Ya toh? Apa susahnya beli roti di pasar yang murah kok? Oh malah sama gorengan tempe ya podo. Lo betul nggak saya ngomong begini Bapak Ibu? Ya. Masalahnya ada yang ngomong gitu sama saya. Roti itu kan makanan mewah. Siapa bilang? Memang roti, ya roti tart yang 100.000 juga ada. Yang roti tart 1 juta juga ada. Tapi bisa nggak roti tart yang kecil segini cuman 10.000? Ada. Toko Bapak Ibu. Ya. Kok gampang kok, jangan dipersulit sendiri. Ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kan gitu. Akulah roti kehidupan. Ketika kita sedang tidak punya makanan, katakan, Yesua, kaulah roti kehidupan. Aku percaya engkau memberikan makan atas kehidupanku. Iya kan? Dan saya katakan, ketika engkau mencintai Tuhan Yesua, maka engkau dan keturunanmu tidak akan pernah meminta-minta. Itu sudah jaminan dari Tuhan, Bapak Ibu. Doa saya setiap hari, Tuhan berkati umat-umatmu. Bukan cuma di Keilat Alep Tau, tetapi semua yang mendengarkan, Tuhan berkati mereka. Ya. Tokoh mana di dunia ini yang seperti Yesua? Apa yang diucapkan terjadi, mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Kecuali orang-orang, saya kemarin lihat di YouTube ya Bapak Ibu, ada orang, ada beberapa kejadian orang yang mati dan bangkit kembali. Ada yang sudah di dalam, ini seorang perempuan ya, sudah ada di dalam peti. Itu petinya kan ada kacanya, dipukulin kacanya sampai pecah, akhirnya dibuka, orangnya masih hidup. Ada lagi yang ketok-ketok di dalam peti, dibuka, orangnya masih hidup, padahal secara medis sudah dinyatakan mati. Dia hidup kembali, tapi mati lagi, saudara. Lazarus juga dibangkitkan, betul toh? Tapi Lazarus mati lagi. Anak muda di Nain dibangkitkan, mati lagi, saudara. Artinya dia memang bisa hidup normal, tapi tetap mati lagi. Lah Yesua mati, begitu hidup nggak pernah mati lagi, Bapak Ibu. Dia hidup selama-lamanya. Ya. Nah itu yang kita ikuti, makanya setan itu paling takut mendengar Yesua bangkit dari kematian. Makanya dia coba bikin ulah, membohongi. Oh Yesua itu dicuri. Lah kan goblok sebenarnya dibilang dicuri, saudara. Berarti tentara Roma itu kere ya, lemah banget, saudara. Mosok jaga kubur saja, wis kubure dijaga, disegel, ditutup batu besar sisan. Nah orang 10 aja bongkar batunya nggak akan bisa kok. Itu berapa ton itu batunya, saudara? Itu yang pertama itu. Dan yang kedua ada penjaga pintu, kubur kok ya dijogo. Ya. Tujuannya supaya apa? Yesua tidak dicuri, karena diisukan nanti Yesua akan dicuri. Kalau sekarang bisa kejadian pencurian mayat banyak, saudara ya. Apalagi sekarang ini kalau ada kematian orang-orang Chinese ya, biasanya suka ada orang yang ikut nyamar.
ke situ lalu dilihat, oh gak ono gelang, kalung, wah beres iki, dah selesai. Begitu dikubur nanti malam dugil saudara, ya kan sekarang banyak pencurian apa barang-barang yang sudah dipakai jenazah. Jadi kita bersyukur bahwa Yesua itu pernah mati dan bangkit kembali dan tidak mati lagi saudara. Dia hidup selama-lamanya. Itu adalah Tuhan kita, itulah sesembahan kita. Jangan gubris kalau ada orang, mana buktinya tuh Yesua itu Tuhan. Ada yang ngomong, sejak kapan Yesua itu dituhankan? Ya sejak turun ke dunia ini sudah Tuhan. Lawang dia Bapak Yahweh sendiri kok. Tapi kalau saudara lihatnya saat dia sudah menjadi manusia, bingung Bapak Ibu. Seperti channel sebelah, bingung. Katanya, oh yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu kan Romawi katanya. Oh itu konsili katanya. Karena Anda tidak lihat dari sejak awal siapa itu Yesus. Kalau saudara tahu dari sejak awal siapa Yesua, maka dia adalah Yahweh sendiri yang turun menjadi manusia, mewakili kita semua. Mosok katanya Tuhan kok berdoa di Taman Getsemani kepada Tuhan? Ya karena otakmu korslet. Tapi kalau kita itu tidak korslet otaknya, rada tidak nyaman ya ngomong gini ya saudara. Nggak nyaman ya, otak kok bisa korslet. Tapi ya itu kejadiannya gitu saudara. Banyak otak yang korslet, yang bilang, oh katanya Tuhan kok berdoa sama Tuhan. Karena Anda tidak melihat dari awal. Kalau Anda melihat dari awal, dia akan, oh Bapak Yahweh itu bisa jadi manusia. Ya bisalah, wong namanya Maha Kuasa, kok mau jadi apa juga bisa. Sak penake dhewe. Iya kan? Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur, kita menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang hidup. Jangan pernah ragukan akan kuasanya. Kenali Yesua itu adalah siapa. Ini saya bicara di sini bukan bicara agama loh. Saya nggak urusan dengan agama, saudara. Yang saya urusan, pokoknya nek aku mati pasti selamat. Ngerti Bapak Ibu? Kita nggak tahu loh kapan kematian kita. Jangan kita main-main ya. Aku duwe agama sendiri. You agamanya menyelamatkan atau tidak? Yang menyelamatkan siapa? Wong semuanya mudah-mudahan, semoga. Di iman kita tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan. Yang ada adalah kepastian. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pada pagi ini kami boleh mengenal akan Engkau yang sesungguhnya. Dan kami semakin mantap di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami menjadi semakin lebih mantap lagi dalam mengikut Engkau. Terpujilah Bapak Yahweh kekal selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oke. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh kaum wanita untuk hadir dalam ibadah kaum wanita pada hari Jumat 1 November 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Divisi Sound System membuka pendaftaran bagi saudara yang rindu melayani dalam bidang sound. Pendaftaran paling lambat 1 November 2024. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Yolan di nomor 0857 0155 5879. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News berikutnya. Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Itulah pengumumannya, dan kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami,
dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, kami juga meminta Bapa berkati mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriatmat ka ufrifahim teka syekar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kamu syartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMasiah waruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevarekeha we yismereka Yevareka Yair Yahweh panau eleka wihuneka Yevarekeka we yismereka Yevareka Yisa Yahweh panau eleka wihuneka we yashemeka shalom shalom we yashemeka shalom shalom Yevarekeka we yismereka Yevareka. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Inilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.